Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang senantiasa diberikan cuan rahmat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah dalam setiap aktivitas kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Kali ini kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran ahsanul jaza kepada para ikhwatul iman, para penyimak dari kegiatan ruku. Salah satu kegiatan ruku adalah kita menayangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kajian, dan insyaallah kita hari ini sudah ketiga kali ya untuk mengadakan kajian online. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan berikutnya di bulan Ramadan ini mendapat barokah, mendapat kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian pertama, sebelumnya kita pernah membahas tentang Ramadan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kajian berikutnya kita tentang bagaimana cara meraih yang namanya Lailatul Qadar. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, salah satu dari kegiatan Ramadan yang senantiasa kita lakukan itu adalah berzikir dan berdoa. Hal ini pernah disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Jadi salah satu aktivitas yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah kita untuk membanyak kasratul doa, yaitu membanyak berdoa kepada Allah. Namun sebelum berdoa, kita juga harus banyak berzikir. Nah, kegiatan inilah yang harus kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini agar kita mendapatkan kebaikan yang besar. Ya. Dan insyaallah kita akan membahas ya tentang zikir dan doa untuk menghindarkan diri dari bala, musibah, dan bencana. Zikir dan doa al-masrat dalam rangka untuk menghindarkan itu yang namanya bala, ujian, musibah, dan bencana. Kenapa ini kita ingin sampaikan, ikhwatul iman? Ada beberapa alasan yang tentu saja ini menjadi latar belakang kita kenapa kita ingin menyampaikan materi ini. Bicara tentang Lailatul Qadar, maka kita akan mengingatkan bagaimana baginda Nabi SAW melakukan itu yang namanya kegiatan zikir dan doa yang diajarkan Rasulullah. Yaitu salah satu yang kita dapati itu dan riwayat Aisyah itu adalah Aisyah diajarkan ketika menemukan Lailatul Qadar itu adalah dan baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Kalimat ini atau doa ini ya, ini sebenarnya kalimat yang menandakan bahwa kita ini harus memperbanyak atau banyak menyebutkan doa. Ya. Jadi doa ini adalah doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita terus berdoa agar Allah memberikan maaf atas segala kesalahan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Banyak juga kesalahan sebelumnya di bulan Ramadan yang kita lakukan. Maka kalimat ini adalah kalimat bentuk pengakuan kita kepada Allah bahwa kita memiliki banyak sekali
dosa-dosa. Maka Allah adalah Maha Pemaaf. Ini yang harus kita pahami, ya, betapa pentingnya doa ini. Kemudian kedua, selain daripada itu, ya, Rasulullah mengajarkan ketika kita bertemu dengan malam qadar itu adalah mengucapkan yang namanya zikir. Zikir apa? Yaitu subhanal malikil kudus rabbul malaikati waruh. Ya, kalimat tasbih, ya, kalimat zikir. Ini adalah salah satu cara bagaimana supaya al-malaika itu mendekati kita. Al-malaika itu agar mendoakan kita. Karena masalah kita itu adalah umumnya, ya, kita tidak mengetahui bagaimana luar biasanya kalimat-kalimat ini. Ya, karena malamul qadar itu bisa mulia sebenarnya karena disebabkan karena dua hal. Karena turunnya Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas, itu sudah selesai. Namun yang di sini dituntut oleh Allah kepada kita adalah membaca Quran, memahami Quran, mengkaji Quran, sebagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kepada dari malaikat Jibril kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap yang namanya bulan Ramadan. Nah, ini kita lihat bagaimana dalam hadisnya tadarusu, ya, ada interaksi pembelajaran dilakukan Rasulullah SAW yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Atau yu'arid, ada demonstrasi yang dilakukan malaikat Jibril bagaimana cara membaca baik dan yang benar. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana awal dari bagaimana keberkahan itu hadir dari malam itu qadar itu. Jadi ketika kita interaksi dengan Quran. Kedua adalah datangnya malaikat. Jadi nuzul malaikat, tanazzalul malaikat secara bertahap tadi, ya, memenuhi bumi, ya, dan dia akan mendatangi, ya, orang-orang yang memang memiliki syarat. Nah, syaratnya itu adalah kalau dalam hadis itu, ya, malaikat itu sangat suka sekali kalau kita bersiwak. Ya. Jadi ikhwatul iman, kalau kita dalam kondisi bersiwak, dia akan mendatangi. Ya, akan mendatangi kita. Kenapa? Karena ada satu riwayat, ya, ketika Nabi SAW melaksanakan sholat berjamaah, kemudian menyium bau yang tidak mengenakan, setelah selesai, beliau mengatakan bahwa malaikat tidak menyukai, ya, dengan bau tersebut. Jadi makanya bersiwak ini menjadi sunnah ketika kita bicara mau beriktikaf, untuk berusaha malaikat itu mendekati kita. Mendoakan, sudah pasti malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang sedang beribadah, orang-orang yang sedang sholat, orang-orang yang sedang berzikir, orang-orang yang sedang baca Quran, orang-orang yang sedang bersedekah. Tapi mendekati, nah, ini yang harus kita pahami. Bagaimana syarat mendekati? Ya tadi, bersiwaklah, ya, jangan sampai kita bekas makan sesuatu yang berbau, mungkin entah jengkol, entah mungkin kita bawang, entah mungkin kita makan makanan yang mengundang, ya, bau kemana-mana, ya, sekeliling kita, maka itu harus dibersihkan dulu. Kedua, yang harus kita lakukan supaya malaikat itu mendekat kita, sudah pasti kalau mendekat dia bisa mendoakan. Itu apa? Berwudu. Ya, biasanya kalau kita itikaf, kondisi capek, kita istirahat dulu, tetaplah dalam kondisi berwudu. Kenapa? Karena malaikat datang memohon pada Allah, ya Allah ampunkan dia. Kenapa? Karena dia dalam kondisi suci. Ini caranya malaikat supaya ini. Kemudian ketiga, ya, yang kita harus pahami juga agar metode kita dapatkan, malaikat mendekati kita dan mendoakan kita, dan itu berpengaruh sekali dalam ibadah kita. Kalau
al-malaikat itu mendekati kita, ya, itu akan lahir kekhusyuan. Ada rasa ketenangan, ada rasa kenikmatan dalam beribadah. Berbeda dengan orang yang tidak dekati malaikat, ya. Beribadah tapi tidak dekat karena memang syarat-syarat tadi tidak dipenuhi, ya. Misalnya mungkin tidak sikat gigi, kemudian bisa jadi pakaiannya tidak bersih, ya, itu malaikat tidak menyukainya. Maka ikhwatul iman ini penting agar kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah di malam Qadar, ya. Karena itu sesuatu yang sebenarnya mudah bila kita memenuhi syarat bagaimana yang disukai malaikat. Nah, kemudian ketika malaikat itu tidak suka yang gambar-gambar. Nah, makanya kalau kita beribadah, ya, jangan ada di baju kita ada tulisan coblos nomor 1, nomor 2, ya, dan sebagainya, atau kalimat-kalimat yang membuat kita tidak khusyuk, ya, dalam beribadah, ya. Hal-hal ini penting bagi kita, ya. Kenapa? Karena malaikat itu dia menyukai baju yang bergambar, dan sehingga membuat dia tidak bisa mendekati. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Selain daripada itu, patung, kalau di rumah kita ada patung dan sebagainya, ini malaikat tidak akan mendekati satu rumah. Yang ketika kita itikaf bila di rumah itu tidak ada patung, ada gambar. Nah, itu mempengaruhi apa? Kehadiran malaikat. Ya. Ini tanpa disadari oleh kita, sehingga tidak ada rasa kenikmatan dalam ibadah. Ya. Tidak ada rasa bagi kita rasa itu kebahagiaan dalam beribadah. Ya, rasa kepuasan dari ibadah. Dan ini adalah bentuk rahmat dari Allah melalui malaikat itu hadir. Karena malaikat itu membawa rahmat, membawa sakinah, kebahagiaan. Ya, ikhwatul iman dimakan Allah Ta'ala. Selain daripada itu adalah malaikat itu ya tidak suka kalau ada anjing di rumah. Ada binatang yang salah satunya itu binatang diharamkan. Nah, dia tidak akan datang. Maka ini yang harus diperhatikan oleh kita. Ya, sehingga ada rasa kenikmatan di dalam ibadah-ibadah kita, dan ibadah-ibadah itu ternyata bernilai dan itu bisa menghantarkan kebajikan yang besar di sisi Allah Ta'ala, dan kita mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini yang sebenarnya harus kita hadirkan. Nah, zikir-zikir yang salah satu yang menghantarkan malaikat itu datang, itu sebenarnya adalah kalimat Subhanal Malikil Qudus, Rabbul Malaikati wa Ruh. Nah, kalimat ini kenapa disebutnya? Kenapa? Tasbih itu adalah apa? Bacaan dari apa? Subhanallahi ma fis samawati ma fil ardh. Bacaan tasbih itu menyucikan Allah itu. Kalimat ini adalah kalimat yang disukai oleh Allah, dan dia itu adalah kalimat yang apa? Dibaca oleh makhluk di alam semesta, termasuk malaikat. Malaikat itu banyak bertasbih, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama kali malaikat itu juga ceritakan bagaimana mengucapkan kesucian kepada Allah yang telah mengajarkan, ya, dan kepada mereka ilmu. Jadi ikhwatul iman, ini yang harus kita pahami, ya, agar kita termasuk orang-orang yang tidak rugi, ya, tidak merasakan nikmatnya beribadah ketika di puncak-puncaknya ibadah di bulan suci Ramadan, di malam Qadar. Maka itu turunlah rahmat Allah, maghfirah Allah, ya, barokah di dalam apa yang kita lakukan. Jadi ini yang kita harus perhatikan, ya, agar kita termasuk orang-orang yang. Nah, zikir ini ternyata bukan hanya memberikan efek ketika kita beribadah di bulan Ramadan, tapi juga zikir yang diajarkan Nabi itu ternyata banyak sekali kebaikannya bagi kita untuk yang namanya kehidupan kita yang akan datang. Ikhwatul iman yang dimakan Allah Ta'ala. Nah, hari ini saya akan menyampaikan dulu materinya, itu adalah terkait tentang itu nama ibadah. Ibadah yang bisa mencegah diri kita dari yang namanya mara bahaya. Ya, dari namanya sesuatu yang membahayakan kehidupan kita, gitu. Ya, zikir itu. Nah, di dalam
berbagai kitab yang ada, bahwa termasuk kitab ibadatul tudfaul bala, ibadah-ibadah yang bisa menolak itu bala, ujian, musibah, itu bencana, ya. Maka ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ternyata al-bala itu atau ujian atau musibah itu bisa tertolak itu dengan beberapa kegiatan ibadah-ibadah ini. Ya, hari ini diriwayat pernah oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, ketika khasafatus syams, ketika itu gerhana matahari fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika di zaman Rasulullah sallam, kemudian Nabi itu langsung fasalla binnas. Rasulullah sallam itu mengajak manusia pada saat itu menunaikan salat, semua khatabun nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, Allah memuji Allah, ya, wasna alaihi inna syamsa wal qamar ayatin. Sesungguhnya matahari dan bulan ada dua ayat dari min ayatillah. Tidak akan terjadi gerhana. Ya, limaut. Nah, bukan karena gerhana terjadi karena kematian seseorang, ya, atau bukan karena kehidupan seseorang. Jika kalau melihat demikian, ada kejadian seperti itu pada Allah, maka kita disuruh oleh Allah Ta'ala, Allah Rabbul Izzah, Allah Rahman Rahim, agar kita itu apa? Berdoa pada Allah. Wakabbirhu. Nah, dikabirhu ini berarti apa? Zikir. Berzikirlah. Wassallu. Bersedekah. Salatlah. Tasaddaqu. Ya. Kita butuh bersedekah. Tafkur alaih. Jadi ikhwatul iman yang makan Allah Ta'ala, ini yang kita harus perhatikan. Ya, di dalam ketika terjadi hal-hal yang menyulitkan kehidupan kita, itu bagian dari musibah. Ya, atau hal-hal yang membuat kita resah, membuat hal kita kebingungan, yang membuat kita stres dan sebagainya, itu adalah bagian ujian dari Allah, dan itu bisa diselesaikan dengan 4 hal itu. Nah, makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini adalah merupakan satu perintah, ya, untuk kita tuh menolak istidba'il bala, untuk menolak itu yang namanya semua ujian-ujian tersebut yang dalam hidup kita. Ya, tadi disebutkan ujiannya adanya itu, ya, gerhana matahari, gerhana bulan. Di zaman Rasulullah itu disebutnya suatu tanda bencana akan hadir. Ya, karena memang lambang dari Quran surah Al-Qamar saja menceritakan tentang musibah bencana yang terjadi masa lampau, ya. Ya, dikasih informasi oleh Allah dengan kalimat isyaratnya dengan bulan. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Jadi salah satu ciri tanda kiamat itu adalah ketika matahari bulan itu, mohon maaf, itu terbelah. Jadi bulan terbelah ini adalah bukan ciri, ya, salah satu ciri akan tanda kiamat akan hadir di muka bumi atau di alam semesta ini. Jadi ikhwatul iman yang makan Allah Ta'ala, ini penolak bala dengan zikir, doa dengan kita berdoa pada Allah, wassalah dengan kita salat, khusyuk, kemudian sedekah dan kita bersedekah. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat kita untuk melakukan banyak kegiatan itu. Nah, makanya di sini bagaimana salat yang bisa membuat itu namanya terhindar dari bencana-bencana, musibah-musibah yang mungkin orang banyak prediksi di zaman sekarang bahwa akan terjadi di 19 Ramadan, yang ternyata tidak terjadi. Ya, kan bisa jadi karena zikir, doa, sholat, dan sedekah yang kita lakukan. Ya, ya, atau hal-hal mungkin bencana, gempa, atau suara-suara yang aneh kita temukan. Mungkin orang berbicara, orang berinterpretasi tentang kejadian-kejadian itu. Ya, semua itu sebenarnya segala sesuatu yang kita hadapi, ya, akhir ini bisa kita selesaikan dengan 4 hal itu. Ikhwatul iman yang makan Allah. Yang pertama, bagaimana supaya musibah atau bencana itu tidak hadir? Maka yang kita lakukan adalah as-salatu bil khusyuk wa tumaninah. Salat kita harus khusyuk wa tumaninah. Ya. Seperti apa khusyuknya? Mungkin ini yang harus kita pahami. Ya. Ya, karena memang salat ini yang diajarkan Nabi itu ketika kejadian itu adanya gerhana itu, ya adalah yang dilakukan Nabi
fafza'u lis-shalah. Jadi salatnya itu harus ada dasar karena ketakutan. Takut dengan azab Allah, ya. Ya, takut dengan yang namanya bencana ya menimpa kita. Dengan apa? Bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena fasallu itu hatta yufarijullah ankum. Sampai itu yang selesai. Jadi kejadiannya sekarang itu kita terus sholat dengan apa? Rasa takut dihadirkan ketika kita berhadapan dengan Allah. Ya, supaya kita ini kan sebenarnya kata Allah juga, la'allahum yatadarra'un, agar kita tuh merendah diri, agar kita tuh sujud pada Allah, agar kita itu ingat pada Allah, agar kita tuh khasyah, kita takut pada Allah Ta'ala. Jadi ini adalah sholat. Jadi ini sholatnya sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, dengan syarat kita melaksanakan dengan rasa takut. Nah, sudahkah kita mencoba belajar untuk selama ini agar musibah ini cepat berlalu dalam uh, apa uh, hari-hari kita ini, bulan-bulan kita ini, ya. Maka yang jawabannya adalah perbaiki sholat kita. Sudahkah kita khusyuk ketika bertakbir, ketika melakukan sholat, ketika melakukan sujud? Ya, khusyuk di sini bisa jadi kita bacaannya, kita mengerti apa yang kita baca. Khusyuk ini bisa jadi kita terkait tentang waktu, ya, apakah waktunya tepat waktu atau kita molor waktu kita, ya, tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW. Boleh jadi juga mungkin yang disebutkan dengan khusyuk di sini adalah terkait tentang bagaimana gerakan kita, apakah gerakan kita ini termasuk gerakan ya yang tumanina, yang tenang. Jadi ikhwatul iman yang dimakan Allah, banyak hal yang ketika kita bicara tentang sholat ini bagaimana melahirkan khusyuan, melahirkan itu khusyah, rasa takut kita pada Allah, dan itu adalah yang menyebabkan insya Allah yang namanya musibah, bencana atau kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita itu akan berlalu. Ikhwatul iman yang dimakan Allah Ta'ala. Ini kita ambil dari satu saja, itu bisa memberikan renungan bagi kita, betapa pentingnya kita sholat dengan baik dan benar. Yang dicontohkan Rasul dalam kondisi seperti sekarang ini. Maka malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita tadarukkan, tundukkan hati kita, pikiran kita fokuskan tabatul kita. Ya, hanya berusaha fokus dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ikhwatul iman, yang berikutnya adalah muzalamatul istighfar. Kita perbanyak istighfar. Jadi salah satu sebenarnya penghindar dari musibah, ya, zikir isti'adah, penghindar musibah, ya, bagi kehidupan kita itu adalah istighfar. Karena istighfar ini bisa menghindarkan musibah besar dalam hidup kita. Wa ma kana Allahu li'adzabahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzabahum wa hum yastaghfirun. Di dalam surah Al-Anfal di ayat 33 itu dijelaskan, tidaklah Allah memberikan azab kepada mereka wa anta fihim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Engkau, kata Allah, masih ada, tidak akan memberikan azab. Ya. Ya. Nah, tapi Nabi sekarang tidak ada, kata Abu Darda. Ya, maka cuma dua. Satu keamanan yang akan ada yang menyelamatkan kita. Setelah dua, Nabi Muhammad wafat, tidak ada. Ya, maka yang kita lakukan tadi banyak berselawat. Ini zikir yang insya Allah nanti kita bahas. Ya, wahum yastaghfirun. Ya, wahum yastaghfirun, dan mereka selama istighfar, selama mereka mengakui dosa-dosa, kita banyak alfanya, banyak kekurangannya, banyak itu yang namanya keburukannya ketimbang kebaikannya. Ketika kita menghitung-hitung itu terus, ya, bukan menghitung kebaikan, karena kalau menghitung kebaikan nanti kita seperti iblis, anatullah ilaih.
yang dia senantiasa menghitung kebaikannya, ya, sehingga dia menjadi sombong dan semua hancur kebaikan karena kesombongan. Jadi ikhwatul iman, istighfar wa hum yastaghfirun, artinya kita diminta oleh Allah untuk banyak istighfar. Bisa istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam, astagfirullah wa atubu ilaih, ya 100 kali. Karena memang zikir itu adalah suatu kata yang sebenarnya ada kata yang syaratnya cuma satu, zikir itu. Ingat Allah, ya, dengan memperbanyak, ya, kalimat-kalimatnya. Kita banyak istighfar, kita banyak mungkin tasbih, kita banyak tahlil, kita banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Maka itu bagian dari yang namanya ciri bahwa dia sedang berzikir. Karena boleh jadi ada orang yang berkata, aku sudah berzikir. Ya, berapa kali? 1 kali, itu belum berzikir. Kalau zikir itu ada zikrullah, zikran katsira. Kita disuruh berzikir itu dengan jumlah yang banyak. Berarti tidak terhingga. Nah, istighfar, Nabi menyebutkannya itu 70 kali sampai 100 kali. Kenapa? Karena itu adalah batas yang banyak sekali. Dengan syarat kita berzikir dan istighfar itu dengan penuh perenungan. Kita istighfar, ingat dosa. Bukan ingat kebaikan, tapi ingat apa? Dosa. Nah, ikhwatul iman yang dimakan Allah Ta'ala. Jadi ini zikir, ya, yang sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang sangat penting kita apa? Lakukan, ya, di saat sekarang atau di saat-saat. Dan zikir apa saja? Nah, tadi yang saya sebutkan. Nah, zikir inilah yang sebenarnya istighfar ini sangat luar biasa. Ya, saya sampaikan biar bisa mendapatkan gambaran yang luar biasa. Zikir ini adalah sebenarnya satu kata mengingat kita kepada Allah. Jadi kita itu diminta untuk banyak mengingat. Azkuruni azkurkum, biar Allah ingat kita. Kalau kita ingat Allah dalam kondisi kita lapang, dalam kondisi kaya, dalam serba dimudahkan. Kemudian nanti ketika kita dalam kondisi sempit, dalam kondisi miskin, dalam kondisi misalnya kita kesulitan, dalam kondisi dalam hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, Allah hadir di tengah kita. Makanya zikir itu harus kita lakukan dalam setiap waktu, dalam kondisi apapun. Karena Nabi itu zakarullah katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nabi itu kenapa jadi qudwah? Karena dia itu banyak berzikir, banyak mengingat Allah Ta'ala. Ikhwatul iman yang dimakan Allah Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Nah, zikir tadi istighfar, ini sebagai contoh. Kita lihat istighfar. Nah, istighfar ini adalah zikir yang sangat sering dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, karena kata Hasan Al-Basri, berzikir kalian dimanapun, istighfarlah kalian dimanapun berada, karena kita tidak tahu kapan rahmat Allah turun, ampunan Allah turun kepada kita. Ya, ketika ada Imam As-Syafi'i ditanya, ada seorang bertanya, ya, bagaimana menyelesaikan masalah kekeringan, kata Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, dia cuma hanya apa? Istighfarlah, mohon ampun pada Allah, astagfirullah innahu kana ghaffara, yursilis sama alaikum bidarra. Ketika orang yang misalnya kesulitan rezeki, maka jawaban apa? Imam Hasan Al-Basri, istighfarlah. Karena apa? Ketika kita istighfar, melazimkan istighfar, kita biasa istighfar, maka apa? Kita akan dimudahkan rezeki kita dari mana saja. Itu kata Nabi. Kemudian ketika kita, ya, ada seorang yang bertanya lagi, gimana supaya saya punya anak? Perbanyaklah istighfar. Ya, karena itu akan menghantarkan apa? Rahmat Allah turun kepada kita. Jadi ikhwatul iman, jadi makan Allah Ta'ala. Jadi ini syaratnya berarti otomatis kita harus banyak berzikir. Ya, ketika tadi baca malam hari, nanti malam baca Subhanal Malikil Kudus, jangan 3 kali. Maka kalau zikir itu tidak bisa 3 kali, dia harus lebih dari 3 kali. Minimal
10 ya. Ya. Tapi ada memang zikir itu ada 3. Ada zikir untuk pujian, ada zikir untuk pagi petang, ada zikir untuk sepanjang hari. 3 zikir ini sebenarnya diajarkan oleh Nabi. Ada yang memang jumlahnya 3 untuk mengokohkan ya ketika kita berzikir. Tapi yang disebut di sini kita coba ini adalah zikir yang sana. Ya, sana itu ada pujian. Salah satunya istighfar. Ya. Nah, makanya ikhwatul iman ini syaratnya ya kita baca subhanal malikul kudus perbanyak subhanal malikul kudus rabbul malaikati ruh supaya apa malaikat datang sih. Dia biar mendekat. Kalau mendekat itu wah masya Allah ya insya Allah diijabah. Insya Allah itu akan kita merasa ketenangan. Kita merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah ini luar biasa. Sampai malaikat itu salamun yahtafal. Sampai apa? Malaikat itu kata Nabi, itu apa? Bersalaman. Ketika kita berzikir itu. Salaman. Kasih selamat kamu mendapat diampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Selamat kamu, doa-doa kamu dikabulkan untuk setahun ke depan. Ya. Insya Allah. Jadi kita sedang belajar berzikir. Ya. Nah, itu zikir yang pujian ya kita ambil saja di istighfar. Ini banyak sekali kenikmatan ketika kita beristighfar yang mungkin kita bisa akan punya punya motivasi terus untuk berzikir khususnya istighfar di saat-saat kondisi sekarang ya seperti kita tahu bagaimana Nabi Yunus ya ketika dia diuji oleh Allah dimasuk dalam hiu ya selama berhari-hari ya dan itu ada yang 40 hari ada yang lebih dari itu ya kalau tidak dia beristighfar kalimatnya apa istighfar la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu kalimat istighfar pengakuan karena istighfar itu pengakuan punya dosa ya jadi ini yang kita harus perhatikan ikhwatul iman yang dimakan Allah Ta'ala kita mengingatkan kembali ya betapa pentingnya kita untuk berzikir dengan jumlah yang sangat banyak dan jumlah yang sangat besar kalau bisa sebanyak-banyaknya kata Allah kalau kita bicara tentang berzikir ketika kita sedang beraktivitas di rumah beraktivitas di luar atau kita mengerjakan sesuatu ya ketika kita sedang mengendarai mobil kita sedang memasak ketika kita misalnya sebelum tidur ya karena itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimakan Allah taala. Jadi ini kita harus pahami ini. Ya, zikir yang tadi sana ya, ada zikir pujian tadi istighfar sudah kita dapati. Ya, kalau kita mengistighfar insyaallah kesulitan apapun yang kita hadapi sekarang insyaallah akan dimudahkan. Ya, kesedihan yang sedang mungkin landa kita itu pun akan sirna. Ya, kemudian sulitnya rizki yang kita dapati insyaallah. Ya, insyaallah Allah akan berikan kemudahan kita mendapatkan rizki itu. Kenapa? Karena Nabi menjanjikan itu di riwayat hadis Abu Daud bahwa barang siapa yang selalu membaca istighfar maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Ya, makhraja dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Dan kelapangan dari setiap kesedihan dan Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi ini yang kita harus. Kedua adalah subhanallah. Ya, kalimat subhanallah. Ini adalah kalimat yang sangat luar biasa. Ini adalah makanan. Ya, makanan yang namanya malaikat. Ya, makanya saya katakan jangan beralih kita mengucapkan kalimat tasbih terus ketika di malam-malam ganjil atau di 10 hari terakhir ini. Baca subhanallah malikul qudus, rabbul malaikati waruh. Biar dia mendekat, sambil mendekat. Dan kita merasakan itu kalau ketika malaikat mendekat, apa yang kita rasakan? Tenang, bahagia, nikmat. Kita merasakan itu asiknya ketika kita beribadah, asiknya kita baca Quran, asiknya kita itu sedang berdoa kepada Allah. Itu tanda malaikat itu hadir. Kalau kita merasakan agak susah, kita ada rasa jenuh, bosan. Ketika kita baca Quran, kita bosan.
kita misalnya ini zikir kita terasa ini, boleh jadi ya rahmat Allah belum turun. Ya, malaikat ini belum mendekat. Ya, kenapa? Karena bisa jadi kita belum ajwadun nas seperti Nabi. Ajwadun nas itu apa, ikhwatul iman? Ajwadun nas itu adalah dia berusaha untuk sebaik-baiknya dalam beribadah. Ya, ketika sholatnya dia baik sekali, sujudnya, takbirnya, ketika dia rukunya dia dengan sebaik-baik gerakan. Ketika dia zikir dengan penuh khayatan, ya, penuh dengan perasaan, dengan merasakan kekuasaan, keagungan, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, Allah itu mendekat dirinya. Khusyuk, setiap bacaan-bacaan dia ingat, ya, setiap yang dikeluarkan dari huruf-hurufnya itu dia itu seolah-olah dia itu sedang bercakap dengan Allah yang berdoa. Ya. Begitu juga kita melakukan aktivitas amal soleh yang lain. Jadi memang penting bagi kita untuk berusaha melakukannya dengan sebaik-baiknya agar turun rahmat Allah. Ya, kalau kita kita istighfar, mohon ampun ya Allah, saya ini banyak kesalahan, kita ini banyak kekurangan dalam ya banyak hal-hal yang kita tidak ketahui. Akuilah ikhwatil iman, biar kita ini termasuk orang-orang yang mendapat rahmat, ya, dengan mendapat 1000 bulan, ya, seolah kita melakukan aktivitas ibadah itu seumur hidup kita. Inilah kenikmatan dari malam Lailatul Qadar. Ikhwatul iman yang bukan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Ucapkan maha suci Allah. Suci Allah. Ya Allah, sucikan aku. Karena kalimat ini kalau kita misalnya dilakukan, ya, membaca banyak tasbih, ya, 100 kali saja. Ya, karena ada sahabat sampai Nabi menyindir kepada sahabat, apa kalian tidak mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan dalam setiap harinya? Katanya. Sahabat menjawab, bagaimana caranya ya Rasulullah? Ya kamu bertasbih. Ya 100 kali tasbih itu akan dicatat bagi 1000 kebaikan. Masya Allah. Dan akan dihapus 1000 kejelekan. Ikhwatul iman, coba bayangkan seandainya kita hari-hari kita memulai dengan tasbih 100 kali, ternyata Allah berikan 1000 kebaikan. Jadi baik nanti. Aktivitas kita baik semua di mata Allah. Yang tadinya ada mungkin niatan keburukan, kita tidak menyadari kita melakukan keburukan satu hari, ternyata itu dinilai baik semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan kesalahannya. Kenapa? Karena apa? Karena tasbih yang kita ucapkan. Kenapa? Karena tasbih itu artinya menyucikan. Ketika kita menyucikan Allah, maka Allah pun akan menyucikan kita. Ini tidak disadari oleh kita. Sering kita ucap tasbih, subhanallah, 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 tapi kita tidak menyucikan Allah. Ya, dari keburukan. Ya, contoh ada orang yang mungkin bisa jadi termasuk orang yang tidak menyucikan Allah. Misalnya, kenapa Allah kok tidak adil ya? Itu orang yang tidak pernah beribadah dia. Tapi saya rajin ibadah. Saya rajin ke masjid. Saya rajin saum. Ya, saya rajin ini. Kenapa kok saya ini? Rizkinya beda dengan dia. Mereka itu lebih apa? Lebih banyak ketimbang saya. Mungkin kalimat ini kalimat kufur sebenarnya. Ya, bahwa Allah Maha Razak. Kenapa? Boleh jadi kenapa dia bisa mendapatkan demikian. Ada hal yang mungkin bisa jadi dia lewatkan. Sebab musabab kenapa dia tidak mendapat kenikmatan dari Allah Ta'ala. Jadi, ikhwatul iman, ini ada orang yang berbicara demikian, ya, ketika dia berkata-kata mengkufuri nikmat dengan kata-katanya itu, mengkufuri sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sangat memungkinkan bahwa dia akan termasuk orang-orang yang tidak bertasbih pada Allah. Maka disinilah kita belajar bertasbih, mumpung kita banyak aktivitas di rumah, ya,
banyak kita beristirahat di rumah, banyak istighfar. Kalau kita diberikan nikmat untuk itikaf di masjid, di musola, maka perbanyaklah bertasbih. Atau subhanallah bihamdihi. Ya. Ini subhanallah kalau kita baca 100 kali ini, kita akan diampuni dosa-dosanya. Ya, meskipun dosa-dosa kita itu seperti buih dalam lautan. Masya Allah. Subhanallah bihamdihi. Perbanyak subhanallah. Manusia Allah. Dan apa? Dengan segala puji baginya. Ya. Nah, kita bertasbih dan memuji Allah. Ya, bukan memuji diri kita, tapi memuji. Ya. Ya, ini kalimat yang harus kita sering kita ucapkan. Dan ini kalimat ini juga adalah kalimat yang Masya Allah. Kalau kita tambah itu, ya subhanallah azim, bisa tambah. Ini juga kalimat yang disebutkan dalam hadis itu adalah kalimat yang bisa memperberat timbangan juga. Timbangan kita di akhirat. Timbangan kita di akhirat. Ingat, di akhirat itu bisa kita berkurang. Timbangan disebabkan karena dosa-dosa kita kepada manusia. Entah mungkin ghibah, entah mungkin kita mencela, mungkin entah kita menuduh, fitnah dan sebagainya. Itu kan disebut oleh Nabi dalam hadis itu disebut manusia yang bangkrut. Siapa manusia yang bangkrut? Yang itu mereka itu apa? Yang melakukan keburukan kepada manusia yang lain. Mereka bisa menuntut, mengambil semua pahala kebaikan yang telah kita lakukan. Ternyata ini, dengan kalimat ini, yang tadi jadi sedikit atau sama sekali kita tidak memiliki kebaikan, itu bisa jadi jumlahnya jadi berat. Banyak sekali pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita baca subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Maha suci Allah dan segala puji dan maha suci Allah yang maha agung. Jadi ikhwatul iman, di sini jelas sekali bagaimana kita pentingnya banyak berzikir. Ini zikir pujian yang tidak boleh lepas. Khususnya ketika 10 hari terakhir ini baca sebuah tasbih subhanallah, malikil qudus, subhanallah, malikil qudus, subhanallah, malikil qudus, rabbul malaikati ruh, rabbul malaikati ruh, rabbul malaikati ruh. Kemudian apalagi la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilallah ini adalah kalimat yang membuat iman kita, semangat kita semakin bertambah. Makanya Nabi SAW itu ya menyarankan ya agar memperbarui iman kita terus dengan apa? Jadi iman aku. Perbarui iman kalian itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Ini sebaik-baik kata sebenarnya yang diucapkan oleh para nabi terdahulu, kata Nabi SAW. Maka perbanyak kalian baca apa? Aksiru. Ya, kalian baca, memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kenapa Nabi SAW menyarankan kita untuk banyak kalimat ini? Pertama, ikhwatul iman, kalimat ini adalah kalimat yang memotivasi diri kita untuk melakukan kebaikan yang besar. Memotivasi kita untuk melakukan kebaikan yang lain. Memotivasi kita melakukan ketaatan yang lain. Ya, apalagi di bulan Ramadan di akhir-akhir itu sudah mulai terasa sekali kekuatan kita, energi kita dalam ibadah. Ya, maka di sinilah kalimat la ilaha illallah jawabannya. Ya, inilah kalimat yang bisa membantu kita untuk memperkuat kembali kita untuk bisa beribadah lebih bersemangat lagi. Maka Nabi itu yang lakukan Nabi SAW. Jadi Nabi saya bukan hanya baca Subhana Malikil Kudus, tapi juga Nabi SAW baca kalimat-kalimat yang termasuk kalimat La ilaha illallah. Kedua, kenapa Nabi memerintahkan kepada kita untuk baca ini? Karena untuk membaca kalimat ini, ketika kita dalam sakaratul maut, itu sangat luar biasa. Karena ada cerita di salah satu rumah sakit, ya dihitung siapa orang yang akan menuju ajalnya, ya ada puluhan orang, itu ternyata kalimat la ilaha illallah susah diucapkan. Kenapa kok bisa susah diucapkan? Nah, boleh jadi karena tidak terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang dituhan melainkan Allah. Allah itu apa? Tuhan yang ditaati. Ilahun ya'lahu, itu artinya taati. Tuhan yang tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan yang diibadah, tiada Tuhan yang dicintai, tiada Tuhan yang diharapkan, tiada Tuhan yang disyukuri, tiada Tuhan hanya Allah Ta'ala. Maka menggunakan alif lam, ya, kalau kita lihat ada tasdid di atas, itu menggunakan kekuatan. Jadi artinya harus kita minta kekuatan agar kita termasuk orang-orang yang bisa mampu membaca ini dalam setiap hari kita hingga akhir hayat kita membaca itu. Sampai kita di ujung ketika sakaratul maut baca la ilaha illallah. Kalau misalnya akhir hidupnya dia itu baca kalimat la ilaha illallah, dakhulul jannah. Wajib dia masuk surga. Karena apa? Itu tauhid. Ya, bentuk tauhid, mengakui keesaan Allah. Lalu ditambah Muhammadur Rasulullah, mengakui Rasulullah sebagai utusan. Kalau dia bisa mengucapkan itu di akhir hayatnya, wah, boleh jadi. Ya, ini adalah orang-orang yang banyak menegakkan sunnah, banyak mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak dia itu mengkaji sirah nabawiyah, bagaimana mengkaji itu bagi perjuangan Nabi, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi juga dia banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu harus banyak diucapkan, ikhwatul iman. Ikhwatul iman yang dimakan Allah Ta'ala. Seandainya itu adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bayangkan kita ketika pahala zikir ini kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kita baca misalnya, ya, ini hanya baca kalau dalam satu riwayat hadis, ya, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, kita baca ini hanya membutuhkan 5 menit saja sebenarnya, ya, membaca ini, ya, ada yang 10 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Kalau Nabi bacanya 10 kali, dan kalau baca 10 kali, menandakan itu kondisinya, bisa jadi Nabi dalam kondisi sibuk setelah sholat. Dia baca dalam kondisi berjalan, dalam kondisi misalnya dia beraktivitas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu dia tidak pernah terlepas dari berzikir. Pada zakarullah katsira. Nabi itu banyak berzikir. Ikhwatul iman yang dimakan Allah Ta'ala. Ketika kita baca ini, dan riwayat suatu hadis Imam Bukhari, 100 kali saja sehari, maka bagi pahalanya sama dengan pahala membedakan budak. 10 budak, Insya Allah. Kan budak sekarang tidak ada. Ya, kalau dianggap satu budak itu harganya adalah 2.000 dirham dahulu. Dikalikan 10 berarti 20 dirham. Seolah kita berinfak seperti itu. Bersedekah seperti itu. Bukan itu saja. Dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Dihapusnya 100 kejelekan. Dan baginya benteng dari setan sepanjang hari hingga ada waktu sore. Jadi, Masya Allah, ikhwatul iman. Kalimat ini banyak kebaikannya tanpa disadari. Dan ini harus diyakini oleh kita semua. Ya. Itu hanya butuh waktu misalnya 20 menit. Ketika kita perenungan, kita ingat, ya Allah, saya berinfak 20.000 dirham dengan baca kalimat la ilaha illallah. Kalau sehari ya kita bisa di berapa kali kan, ya, setelah habis sholat kita dicicil bahasanya. Ya, tidak sekalikan. Ya, kalau kita orang sibuk, ya kita bisa lakukan di pagi dan petang. Ya, kita adalah 100 kali kita lakukan, ternyata terhapus itu yang namanya keburukan-keburukan kita. Ya, 100 kebaikan kita dapat, 100 keburukan kita itu dihapuskan. Masya Allah. Dengan penghayatan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tuhan satu-satunya. Ya, tiada sekutu baginya, hanya miliknya semua kerajaan dan hanya baginya lah segala puji dan dia adalah Maha Kuasa atas segala satu. Masya Allah. Ikhwatul iman dimakan Allah. Inilah nikmat yang luar biasa. Ya, kita hanya butuhnya. Jadi jangan terasa merasa berat karena kita banyak dosa.
yang terasa berat kita untuk berzikir kepada Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pasti kebaikan lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena Allah tidak akan menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ikhwatul iman, berbanyaklah kita untuk berzikir pada Allah. Ini sana, zikir sana. Kedua adalah, berikutnya adalah zikir la haula wala quwata illa billah. Inilah zikir adalah harta simpanan, ya, yang Allah akan berikan nikmatnya kepada kita, yaitu surga. Ketika kita baca la haula wala quwata illa billah, masya-Allah, ikhwatul iman, kita kini baca ini, maka apa? Surga kita itu akan dipenuhi dengan istana, dipenuhi itu dengan yang namanya kenikmatan yang lain, ya, perhiasan, dipenuhi dengan pepohonan yang berbuah, dipenuhi dengan nama sungai-sungai, dipenuhi dengan semua kenikmatan yang ada. Kenapa? Karena la haula wala quwwata illa billah itu adalah kalimat, masya Allah, kalimat untuk menanamkan kebaikan kita nanti di surga. Karena surga itu dikirimi oleh kita dengan amal-amal soleh seperti ini, ikhwatul iman. Jadi, maka bagi kita, ya, kalau di dunia bisa bagaimana supaya kita ini dapat rezeki, ya, dapat itu namanya kekuatan, supaya kita semakin kuat dalam beribadah, semakin kuat untuk beraktivitas. Ucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya kekuatan kecuali itu namanya atas izin Allah Ta'ala. Ikhwatul iman yang makan Allah Ta'ala. Inilah simpanan, harta simpanan di dunia dan di akhirat, ya, bagi kita. Ya, kalau kita memang berusaha untuk menjadikan kalimat ini kalimat yang spesial dalam hari-hari kita, insya Allah itu akan memberikan faidah yang luar biasa bagi kita. Yang berikutnya adalah hasbi Allah, ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah sebaik-baik pelindung. Ini adalah kalimat pengakuan kita kepada Allah, biar kita dilindungi Allah. Siapapun kita, kalau ingin dilindungi dari mara bahaya, termasuk mungkin karena virus corona, atau mungkin virus-virus yang lain, insya Allah akan Allah lindungi kita. Kita berlindung, hasbi Allah. Kita mencukupkan Allah sebagai pelindung kita. Ikhwatul iman dimakan Allah. Oleh karena itu, bagi kita, jangan terkhawatir berlebihan dengan kondisi yang ada terjadi sekarang. Tetap kita menjaga. Tetap kita harus hati-hati dengan kondisi sekarang. Tapi tetap kita harus ingat pada Allah bahwa Dialah sebaik-baik pelindung bagi kita. Ikhwatul iman yang dimakan Allah. Akhir dari itu semua, ya kita bisa baca dengan kalimat misalnya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalimat sekali kita salawat kepadanya, satu kali saja, kita akan, Masya Allah, akan diturunkan rahmat Allah 10 kali. Ya, ini adalah satu kenikmatan, salah satu kenikmatan dan banyak kenikmatan yang lain. Dan kemudian zikir pagi, sore. Ya, zikir pagi yang sore ini ya adalah zikir yang diajarkan Nabi. Waktu pagi habis setelah subuh, ya, kita berzikir. Nah, zikirnya itu ada yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seperti kita ambil contoh, ya, di pagi hari, ya, misalnya Nabi membaca biasanya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini zikir sederhana, ini zikir ini. Tapi kalau dibaca setiap kali, setiap pagi sore 3 kali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, la yadurru, tidak ada itu yang akan mencelakai ma'asmi atas namanya tadi, dengan bersama namanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un, sesuatu yang paling kecil. Masya Allah. Ya, sesuatu yang paling kecil. Ya, sesuatu yang paling kecil yang membahayakan kita, bahkan termasuk virus itu sendiri. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim.
ketika kita baca itu ikhwatul iman dengan penuh penghayatan yang ada di bumi maupun ada di sama itu membuat wajib mutasil panjang, berarti memang langit itu tidak terhingga. Ya, tidak akan bisa bayangkan termasuk meteor, termasuk itu yang namanya asteroid yang cerita konon akan terjadi ini, insya Allah. Makanya yang menarik itu ketika hadis tentang akhir zaman, ketika bumi itu timpa dukhon atau meteor atau mungkin asteroid menimpa bumi, orang kafir itu terbakar. Kenapa orang beriman itu disebut zukam aja? Kita ini kalau beriman dengan apa hadis Nabi ini, kita baca ini sering, ini cuma hanya kena zukam aja. Apa zukam itu? Pilek aja kita itu. Atau penyakit yang apa? Cuma hanya apa yang kecil yang dihadapi oleh apa? Orang beriman ketika tatkala itu. Kenapa bisa demikian, terjadi demikian? Karena apa? Orang beriman percaya dengan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meyakini pagi dan petang dia baca 3 kali, ya Bismillahirrahmanirrahim. Dia itu maha mendengar dan maha apa? Mengetahui. Allah dengar ucapan kita. Zikir yang baik itu kita apa? Dalam hati yakini, kemudian apa? Kita ucapkan. Jadi bukan dalam hati saja diyakini tapi tidak diucapkan. Karena al-iman itu apa? Dalam hati. Qalbi, kemudian apa? Diucapkan. Lisan, dan diamalkan oleh perbuatan kita. Dari ikhwatul iman yang makan Allah Ta'ala. Nah ini kita bisa mendapatkan informasi bagaimana menghindarkan diri dari musibah itu ya dengan itu bisa. Dan kalimat yang sederhana dari diajarkan Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada kalimat dalam hadis ini kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Jadi kalau kita berlindung, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Jadi kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah yang sempurna. Jadi nggak ada kekurangan. Ya, dengan penuh keyakinan kalimat ini, dengan kalimat yang sempurna ini, dari kejelekan yang apa yang diciptakannya. Maka Allah kita akan tidak akan disengat ya dari kalajengking ataupun ular. Itu zaman dulu disebutnya apa? Kalajengking yang membahayakan. Kalau sekarang kita virus. Kita mohon pada Allah, kalimatillah tammah min syarri ma khalaq, kalimatillah dan keyakinan dengan kalimat yang sempurna ya Allah. Ya, berlindung dari hal-hal yang membahayakan. Syarri ma khalaq, min syarri disebutnya juga min syarri, dari apa? Syar itu keburukan yang menyebar. Ya seperti virus corona ini kan gampang menyebar, syar, ya, tafasi, menggunakan tafasi. Tafasi itu kalau kita baca ilmu tajwid itu syar menyebar kemana-mana. Ya, syar menyebar kemana-mana. Dan ini virus kan menyebar kemana-mana. Kita baca ini syarri ma khalaq, yang diciptakan. Karena virus itu memang bagian dari ciptaan Allah supaya kita apa? Supaya kita kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita kembali pada Allah, ingat pada Allah, ingat pada Allah. Ya, bukan kembali ingat pada virus itu, tapi kabirullah, ya, membesarkan Allah. Saya jarang menyebutkan kalimat itu, karena memang kalimat itu yang harus disebutkan paling besar itu. Sehingga kita punya energi yang kuat untuk sangat positif dalam setiap yang kita hadapi. Ikhwatul iman, ya ini makan Allah Ta'ala. Nah, itu ya, itu salah satu istighfar. Kasratul zikr, kita banyak berzikir dengan itu. Nah, salah satunya adalah di pagi petang ini baca kalimatillahi tammah. Kemudian ada raditu billahi rabbil islami din. Nah, ini bagaimana supaya Allah itu ridho pada kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan selama kehidupan ini, termasuk Ramadan ini, ya aktivitas ibadah kita, mulai dari pagi sampai sore, kemudian pagi lagi, sore lagi, ya terus kita lakukan 24 jam amal soleh yang kita lakukan, Allah ridho kepada kita. Bagaimana menghadirkan Allah ridho kepada kita? Sebenarnya sederhana. Awali pagi kita dan sore kita baca apa? Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billah rabba wabil islami dina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tambah bisa. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud.
ya, terkait tentang bagaimana yang dilakukan Nabi, ya, agar kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Nah ini pagi sore kita baca itu, atau baca lagi tambah Al-Falaq, An-Nas, zikir kita 3 kali. Ya itu kan mu'azib. Jadi surah untuk perlindungan. Makanya surah itu diturunkan itu di terakhir. Kenapa? Karena itu harus jadi zikir, doa. Kalau disebut oleh Ibnu Mas'ud ini bukan masuk Quran, tapi dia masuknya kategori adalah zikir. Ya terlepas dari perbedaan itu, tapi ini adalah umumnya ini adalah merupakan Quran. Nah, artinya ini jadi benteng buat kita. Ya, surah ini benteng buat kita untuk dari mara bahaya dunia. Ya, Al-Falaq itu bencana besar. Jadi bukan hanya Al-Falaq itu kesiangan subuhnya, bukan. Bukannya susahnya kita untuk melaksanakan sholat subuh di masjid, bukan itu maksudnya. Bukan itu saja, Al-Falaq itu artinya apa? Bahaya besar, bencana besar. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Maka disebutkan di ayat berikutnya saya sudah jelas. Jadi bahaya yang Allah ciptakan. Ini termasuk yang kita temukan sekarang. Jadi ikhwatul iman yang makan Allah, ya ini An-Nas juga kita baca supaya terhindar dari bahaya jin. Karena jin itu yang jumlahnya semakin banyak. Manusia banyak yang mati pada kondisi sekarang. Ya, maka kalau jin dia akan meninggalnya ketika nanti zaman zalim, ketika waktu ditangguhkan tadi. Ya, ketika nanti hari kiamat baru mereka meninggal. Bayangkan, jin dari Nabi Adam sampai sekarang masih ada. Mereka adalah apa? Innahu lakum aduwwun, salah satu musuh yang nyata bagi kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran bagi kita apa yang harus kita lakukan ya ketika zikir di waktu pagi dan petang. Nah, ya, ikhwatul iman yang dimakan Allah Ta'ala, ya mungkin ini salah satu yang harus kita lakukan di saat-saat ketika kita di bulan Ramadan ini dan saat hari-hari kemudian, dan zikir sepanjang hayat ini. Yang ketiga itu adalah kita senantiasa melakukan, mengawali setiap aktivitas kita, mulai kita mau berpergian membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah, ya. Maka keamanan dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diamankan oleh Allah Ta'ala, ya, sampai setan pun tidak bisa mengganggunya, tidak bisa membahayakan bagi kehidupannya. Itu kemudian juga jika sehari kita masuk WC, ketika kita juga melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain, ya, mulai kita bepergian tadi, kita memasuki misalnya WC atau kita mau tidur. Nah itu salah satu sepanjang hari kita, dan itu insya Allah banyak memberikan kebaikan bagi kita. Nah ini sedikit informasi bagaimana yang harus kita lakukan dalam berzikir di waktu pagi, ya, petang, atau kita zikir pujian, atau dari zikir yang sepanjang hari kita. Ikhwatul iman yang dimakan Allah Ta'ala, selain daripada kita melaksanakan sholat dengan rasa penuh rasa takut, yang kedua yang kita lakukan tadi adalah berzikir. Ya, ini adalah salah satu cara kita agar terhindar dari musibah, bencana yang mungkin kita rasakan. Ya, bagaimana sekarang yang dihadirkan masa kesulitan ekonomi, ya, ujian kesulitan ekonomi, ya, ujian penyakit, ya, ujian kesulitan mencari pekerjaan, dan itu semua kita bisa awali dengan banyak zikir, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Doa banyak adalah kita berdoa, ya, memperbanyak kita berdoa, karena doa itu adalah min anfa'il adwaiyah,
itu sangat bermanfaat untuk mengobati segala permasalahan kita. Wa huwa adul bala. Dia itu sebenarnya adalah musuhnya namanya bala, ujian yang kita hadapi. Kata Ibnu Qayyim Jauziyah. Ya, yudafi'u wa'alijuhu. Dan dia itu akan bisa membela dan wa'alijuhu. Dan juga dia bisa mengobati. Wa yamna'u nuzulahu. Ya, dan menolak itu namanya datangnya bala dalam kehidupan kita. Jadi ikhwatul iman yang dimakan Allah Ta'ala. Jadi berdoa ini adalah silatul mu'min. Ini adalah merupakan salah satu senjata yang ampuh, ya, yang ampuh, yang sangat ampuh bagi kita, ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang namanya ya hidup kita, ya. Makanya di sini dituntut bagi kita ikhwatul iman, ya, untuk banyak berdoa kepada Allah di saat sekarang. Tadi kan baca Allah minakafun kalian tuhibbul afwan, atau doa-doa yang terkait tentang misalnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kepada Allah, na'udzubika min yaumis su'alati su'sahibi su'jar su'dar qamatisu. Ya, Nabi berdoa agar dijauhi dari keburukan, ya, ya, dalam kehidupannya, ya, atau Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa adzab qabri fitnan nar adzabin nar wa fitnatus syarri. Ya, syarri itu nama syarr ghina wal fasad faqr. Ya, minta dijauhi dari fitnatul ahya wal amwat wa fitnatul masih dajjal. Ya, perlindungan itu adalah doa-doa yang harus kita panjatkan. Ya, ya. Atau Allahumma na'udzubika kita min hammi wal ahzan. Masalah kegelisahan pada diri kita, itu kita juga doa yang harus kita panjatkan di saat-saat seperti kondisi sekarang. Ya. Dan hal-hal doa-doa yang banyak diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini sedikit informasi ini menambah wawasan kita bagaimana cara kita hindarkan diri dari bara bahaya dengan melakukan aktivitas amal soleh tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita, ya, bisa memberikan semangat bagi kita untuk memanfaatkan 10 hari terakhir ini, atau tinggal berapa hari lagi, ya, 6 hari lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan dan beribadah di malam-malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mari kita berdoa pada Allah. Allahumma rafa'na ya Allah minal waba wal fahsya wal munkar wal bala wal amrat wal asqam mukhtalifah wa su'ul fitan ma dhahara minha wa ma batan fi balina fasah min bilin wa min biladil muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pemaparan dan penjelasannya mengenai zikir al-maksurat ini, Ustaz, ya. Sedikit mungkin perlu penjelasan untuk bisa mendapatkan zikir al-maksurat ini, dari mana para jamaah ini bisa mendapatkan zikir al-maksurat ini untuk bisa diamalkan? Ya, baik. Sedang disusun ya, terkait tentang zikir ini. Ya, al-maksurat, kalau yang Syekh Hasan Al-Banna ini, dia zikirnya itu pagi dan petang. Namun yang kita coba susun di sini adalah zikir bukan hanya zikir pagi petang saja, tapi zikir yang bertambah isti'adzahnya. Ada kalimat-kalimat isti'adzah, ada zikir dan doa isti'adzah. Apa isti'adzah itu? Mohon perlindungan. Ya, karena memang kondisi sekarang kita butuh benteng, kita butuh kekuatan yang bisa menyelamatkan diri kita dari berbagai bahaya ini. Mungkin nanti akan ada penambahan, ya. Ya, nanti kita akan sampaikan, dan insya Allah kita akan kita akan videokan, ya, Pak Eko terkait tentang zikir dan doa al-maksurat, penghindar namanya bala, musibah dan bencana, melalui live, bukan melalui live juga, mungkin bisa juga dengan kita rekam saja,
kemudian nanti akan ada di YouTube bacaan apa saja yang akan kita baca, wiridkan, sehingga kita terhindar dari bencana besar. Salah satu yang bencana besar itu adalah bukan hanya dukhon kalau dalam hadis ikhwatul iman, tapi juga fitnah Masih Dajjal. Ya, fitnah Masih Dajjal. Nabi itu berdoa itu. Jadi kalau sekarang banyak ujian ya yang kita hadapi. Ada disebut dalam hadis itu fitnah al-haram, yaitu orang yang sudah tua tapi dia tidak bisa melakukan banyak kebaikan. Ya misalnya udah ripuh lah bahasa orang Sunda mah ya. Artinya dia tidak bisa melakukan aktivitas kebaikan. Ya. Ada fitnah misalnya fitnah al-ahya wal amwat. Sekarang orang ada fitnah al-ahya wal amwat, mungkin termasuk penyakit yang luar biasa sekarang banyak orang yang terkena. Ya kita mudah berlindung dari itu. Juga termasuk ada na'udzub minal baras wa junun wa juzam min sayyil asqam. Itu doa itu adalah fitnah. Ya itu bagian dari fitnah-fitnah, ujian-ujian. Nah, itu kita harus berlindung dari itu. Nah, doa-doa ini kita susun dan kita bacakan dan mudah-mudahan itu bisa jadi wirid bagi kita. Ya, ditambah lagi surah-surah dalam Al-Qur'an yang memiliki faedahnya adalah untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang membahayakan bagi kehidupan kita. Ya, insya Allah kita nanti ada rekamannya. Kita tinggal mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa menyimak dan bisa mendapatkan zikir tersebut dan kita bisa gunakan sehingga kita terhindar dari bahaya fitnah, termasuk fitnah Masih Dajjal, yaitu kehadiran Dajjal, ya termasuk juga dukhon itu sendiri, ya. Dan mudah-mudahan insya Allah. Baik, para jamaah sekalian, sudah tadi digambarkan oleh Al-Ustadz bahwasanya nanti akan ada semacam praktek zikirnya, Ustadz ya? Ya, praktek zikir. Ya. Karena kini materi ini Pak Eko ini ada kaitan dengan ruqyah tazykunun nafs, ya, yang metode yang saya buat bagaimana cara mengusir jin tanpa kesurupan atau membersihkan diri dari dosa, bagaimana caranya, ya, terus membersihkan diri dari gangguan jin, cara mudahnya, ya, itu masuk di dalam zikir dan doa al-masurat tersebut, gitu, ya. Ya, jika masalah yang apa versinya untuk menghindar musibah bencana, mungkin itu. Ya, Insya Allah nanti. Ya, gitu para jamaah. Jadi nanti untuk kajian kali ini Ustadz sudah menggambarkan mengenai fadilah dari keutamaan zikir masyurat pagi dan petang. Ya. Insya Allah akan disambung berikutnya dengan semacam praktek. Ya, praktek. Sama, melalui channel ini juga bisa. Maka nanti untuk materi zikirnya bisa di-share melalui kanal-kanal yang sudah kita sediakan, grup-grup WA, maupun juga nanti melalui Instagram dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk terus sodakoh bagi kemajuan pesantren Ruku ini melalui dengan subscribe, like, dan komennya. Juga ikuti terus kajian-kajian yang telah kita berikan di luar acara live ini, bisa terus dipantau, diikuti, dan diulang-ulang kembali sehingga bisa menjadi amalan yang bisa menerap dalam diri kita, salah satu itu. Untuk hari ini mungkin ada kata penutup, Ustadz, untuk bisa kita cukupkan mengingat waktu tinggal 10 menit lagi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Tidak, saat sementara. Ya. Sementara ya, baik. Terima kasih, jazakallah khairan ahsanul jaza kepada tim dan juga kepada para pemirsa, para yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mungkin hari ini luar biasa. Kita mendapatkan ilmu mengingatkan kita bagaimana yang harus kita lakukan di saat-saat kondisi sekarang.
Dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita terus untuk senantiasa tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan Allah Rabbul Izzah, agar senantiasa menjaga kita terus di dalam kehidupan kita, ya, dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan zikir yang kita dapati informasinya dari Rasulullah SAW ini kita bisa nikmati hidangannya, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk banyak berzikir, untuk bertakarub pada Allah, untuk banyak mengingat Allah Ta'ala. Karena mengingat Allah, kata Umar bin Khattab, itu adalah obat. Mengingat manusia itu adalah penyakit. Artinya ketika kita mengingat Allah, itu akan menjadi obat bagi kita dari segala kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Dan mudah mengingat Allah ini menghantarkan ridha Allah kepada kita, mengingatkan kita kembali betapa kuasanya Allah dari segala apa yang telah tidak kita kirakan. Dan mudahan dengan kita banyak berzikir, menghindar musibah ini dan doa, mudah-mudahan kita dihindarkan dari musibah bala bencana yang terjadi zaman sekarang dan zaman kemudian. Dan mudah-mudahan dengan zikir ini, mudah-mudahan kita mendapati kenikmatan di malam Lailatul Qadar, yaitu bersama dengan malaikat mendekati kita, bukan hanya sekedar mendoakan, tapi mendekati kita, sehingga kita merasakan indahnya ibadah, merasa nikmatnya berzikir, merasa nikmatnya kita membaca Quran, merasa nikmatnya kita sholat, merasa nikmatnya kita bersedekah, merasakan nikmatnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan demikian tanda ridha Allah kepada kita. Mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Janganlah kita ragu-ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan kita ragu terhadap kebenaran Allah, dan kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Mudah-mudahan apa yang saya berikan menghantarkan ampunan Allah kepada saya dan kepada jemaah sekalian, menghantar kita semua mendapat ampunannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah, demikian untuk pertemuan kita sesi hari ini. Akan kita tutup juga diakhiri dengan tayangan beberapa kegiatan dari Pesantren Ruku Indonesia. Nanti kita akan terus saling support, saling mendukung untuk kemajuan dakwah. Lebih dan kurangnya kami sebagai penyelenggara mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baba Ali. Setiap saat, setiap waktu, ayat Quran menghiasku, ayat yang selalu ku rindu, tiap hari ku bacakan, ku yakin Allah setiap saat, setiap waktu, ayat Quran menghiasku, ayat yang selalu ku rindu, tiap hari ku bacakan, ku yakin Allah kan senang, di langit ku kan dikenang, malaikat pun mendoakan, bagi yang membaca Quran, terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita hafal, ayat demi ayat, terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita hafal, jadi hafiz Quran. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo oh 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 oh, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, kita baca, kita hafal, Allah hafal berprestasi, kalau lupa jangan frustasi, kalau malas godaan syaitan agar jauh
Walau malas godaan syaitan agar jauh dari Al-Quran. Oh, 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 oh. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk bisa membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita hafal, jadi hafiz Quran. Yo, yo ayo, yo ayo, yo, yo ayo, yo ayo, yo, yo ayo. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu,